Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan begitu banyak rahmat taufik hidayah kepada kita. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan ke pangkuan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selamat pagi anak-anak, khususnya kelas 7. Bagaimana keadaannya? Bahagia, sehat walafiat? Semoga sehat selalu bagi Anda semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan menerangkan dan akan membacakan juz amma yang pada kesempatan kali ini adalah pertama surat Al-Lahab. Sebelum saya bacakan, surat Al-Lahab ini juga bisa dikenal dengan surat Al-Masad. Jadi jangan sampai anak-anak bingung ketika nanti di suatu tempat atau dimanapun berada ada yang mengatakan surat Al-Masad. Al-Masad itu apa? Al-Masad juga surat Al-Lahab. Oke anak-anakku semuanya, tolong dibuka juz amanya dan langsung dilihat. Untuk yang pertama adalah surat Al-Lahab. Nanti perhatikan dari ayat 1 sampai selesai. Bagaimana? Sudah siap? Sudah ya? Perhatikan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana? Coba. Oke. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Pada ayat yang pertama ini silahkan anak-anak semuanya melihat dari kalimat yang terakhir wa tabb. Di situ ada perbedaan dari waqaf ayat yang lain dikarenakan di situ terdapat huruf ba yang berharokat tasdid dan dibaca waqaf. Maka cara mewakafkan pada huruf double dan mempunyai sifat qalqalah dan diwakafkan, maka caranya harus suara ditekan agak lebih lama, kemudian masuk ke huruf yang kedua, baru sifat qalqalah harus tambah. Intinya pada bab waqaf, masalah waqaf, semua huruf yang dibaca waqaf walaupun huruf 1 atau huruf 2 double artinya seperti ini, itu tidak boleh menghilangkan salah satu huruf baik dari sifat dan makhrajnya. Maka sekali lagi tidak boleh watabi itu adalah satu huruf yang dibaca waqaf. Tapi karena ini ada tasdid, artinya adalah huruf yang satu sudah sukun, yang satu hidup, tapi dibaca waqaf menjadi sukun dua-duanya. Maka watab, coba perhatikan watab, jelas? Terima kasih. Beda dengan ayat yang selanjutnya. Kita perhatikan ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Biasa, karena satu huruf tidak ada tasdid dan itu diwakafkan, maka tidak double, tidak usah ditekan terlalu lama. Sayasla naran dzata lahab. Shad sayaslana shad itu adalah mempunyai sifat shafir. Sifat shafir digambarkan dengan moncongnya bibir, seperti orang siul, kaya wong anyul. Nek ora mun kaya anyul, shad jika tidak
bibirnya tidak moncong, tidak bisa. Silakan dipraktekkan bibir Anda semuanya orang usah tidak mencucu, tidak moncong, pasti tidak bisa. Maka di sini mempunyai sifat shafir, yang di situ ada desisnya seperti orang yang bersiul. Sayas, tidak boleh sayas itu berbeda-beda. Karena kalau sin yang pertama sa itu huruf tarqiq, istifal adalah tipis, maka harus digambarkan dengan bibir yang mencece. Sa beda dengan sya, huruf shi seperti sin tapi ada titiknya, maka harus berdesis, ya, berdesis. Kalau shad tidak berdesis tapi bersiul, hampir seperti bersiul. Maka di sini untuk dapat kalian membaca Al-Quran dengan baik, maka harus diperhatikan, mulut Pak Najih. Perhatikan, bisa lebih didekatkan kameranya, dilihat dengan serius, maka nanti gambaran CC mencucu dari bibir Pak Najih. Jangan dikatakan bibir seksi, tapi itu adalah caranya untuk bisa mengeluarkan sifat-sifat huruf dan makharijul huruf. Untuk selanjutnya adalah ayat yang keempat. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Biasa. Fi jidha hablum min masad. Nah, ini tadi yang saya katakan dari pembukaan pelajaran sebelum membaca surat Al-Lahab, bisa dikatakan al-masad. Jadi nanti tidak memalukan anak-anak dari MTS Nahdlatul Muslimin, ini anak-anak yang sudah pinter, sudah pengalaman di sana, bergabung dengan orang-orang lain ketika mengatakan al-masad, terus kalian semuanya pada ribut. Sebenarnya tidak, karena ini adalah nama belum begitu terkenal, tapi al-masad juga al-ba'd. Untuk gimana sebelum saya lanjutkan, kira-kira bisa dipahami kalau nanti ada yang tidak jelas, diputar ulang tampilan atau video ini untuk bisa menerapkan dengan pas, membaca Al-Quran sesuai dengan makharijul huruf dan sifatul huruf dengan ilmu tajwid. Ini harus diulang-ulang, karena ini adalah pembelajaran jarak jauh, sistem daring, maka ya berusaha untuk semaksimal mungkin bisa menepatkan makharijul huruf dan sifatul huruf. Sebenarnya dalam pembelajaran Al-Quran ini harus, atau ada aturannya, syaratnya adalah musyafahah, yaitu berhadapan langsung dengan guru. Karena di situ banyak sekali hal-hal yang tidak bisa jelas. Contoh, gerak daripada bibir itu sulit sekali. Maka dari itu untuk kali ini ya yang berusaha semaksimal mungkin, dan tolong hafalkan surat Al-Lahab atau Al-Masad ini. Kemudian itu tugas, kemudian nanti dikirim ke link deskripsi di bawah ini. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita melanjutkan surat yang selanjutnya, yaitu pada jadwal hafalan kelas 7. Surat yang kedua adalah surat An-Nasr. Ya. Langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Perhatikan lagi pada kalimat waqaf yang terakhir. Di situ ada dua huruf yang sebelum terakhir sukun, dan wal fathu, hu-nya dibaca waqaf menjadi sukun. Tapi ini berbeda. Kenapa Pak tidak sama dengan tadi?
Ini berbeda karena hurufnya beda. Kalau tadi Al-Lahab hurufnya sama, ini hurufnya beda antara ta dan ha. Dan cara melakukan banyak sekali orang yang mengatakan wal fa. Wal fa itu sebenarnya menghilangkan salah satu sifat dan makhraj satu, ha, tidak ada. Ya, atau contoh yang kalimat lain wal hamud. Hamud tidak ada harokat di situ, tidak berharokat, yang huruf sebelum terakhir tidak berharokat, maka tidak boleh diganti dengan dhamma. Tapi semuanya harus dibaca sukun karena ta di situ wal fath, ta-nya sukun, hanya berharokat dhammah dan dibaca waqaf, maka menjadi sukun. Caranya coba sangat diperhatikan di dalam suara, ya, di suara ini. Wal fath, jadi jangan terlalu lama. Wal fath itu salah, tapi wal fath sukun bertemu sukun, ta ha semuanya sukun. Wal fath, sudah jelas? Saya agak perjelas. Wal fath, tidak wal fathah, tidak wal fatuh, salah. Ya, yang benar idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Perhatikan, karena ini saya akan tekankan di lafaz jalalah. Fi dinillah, ada yang anak-anak itu bingung fi dinillah, itu sangat lucu. Kita harus tahu sebelum lafaz jalalah, lafaz Allah kalau didahului dengan harakat kasrah maka tetap tipis. Lam, hukum lamnya tipis. Karena semua huruf lam yang berada di Al-Quran ini hukumnya tipis. Tebal hanya lafaz lamnya yang ada di lafaz lafdzul jalalah, tapi yang didahului dengan fathah dan dhammah. Kalau ini kasrah tetap fi dinillahi afwaja. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirh. Nah, tadi itu lagi wastaghfirh, tidak wastaghfiruh. Banyak yang mengatakan wastaghfiruh, salah. Wastaghfirh. Dan jangan terlalu lama wastaghfirh. E-nya terlalu kelihatan, tidak boleh. Wastaghfirh. Innahu kana tawwaba. Shadaqallahul azim. Tugas yang kedua, ya, tugas yang kedua untuk anak-anak semuanya kelas 7 dari A sampai kelas 7I, hafalkan surat ini. Dan nanti hafalan kamu akan dipertanggungjawabkan oleh wali kelas kalian masing-masing, harus laporan. Nanti ada panduan dari wali kelas kalian masing-masing. Sekian untuk materi juz A kelas 7 pada kesempatan kali ini. Semoga anak-anak bisa membaca Al-Quran dengan baik, benar, fasih, sesuai dengan ilmu tajwid dan ilmu baca Al-Quran. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.